Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Hari ini Expose episode spesial karena kita bakal tentunya mendengarkan sosialisasi. Tidak hanya sosialisasi saja, namun juga akan praktek bagaimana cara untuk pemadaman api liar, kemudian juga tentunya penanganan hewan liar dan juga pemusnahan rokok ilegal. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau punya penasaran sosialisasinya seperti apa, yang materi yang disampaikan secara langsung oleh Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, yaitu Bapak Sriana S. Sos MSI, dan juga praktek bagaimana cara untuk kita menangani pemadaman api kecil dan juga hewan liar, serta nanti kita akan menyaksikan secara langsung pemusnahan rokok ilegal. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, ikutin kita terus hanya di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tentunya Bapak Sriana Esos MSI selaku dari Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, yang kami hormati seluruh tamu dengan ibu hadirin yang berbahagia yang mewakili masing-masing dari OPD di pemerintahan Kota Pekalongan, dan yang kita cintai tentunya pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Jus Mahendra selaku Master of Ceremony bisa hadir di tengah-tengah Anda semuanya dalam acara sosialisasi dan praktek pemadaman api kecil, penanganan hewan liar, dan pemusnahan rokok ilegal tahun 2025. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, juga tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nanti kita akan mendengarkan tentunya paparan yang akan disampaikan secara langsung oleh beliau, yaitu Bapak Sriana selaku dari Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, di mana bagaimana cara untuk pemadaman api kecil, kemudian juga penanganan hewan liar, serta pemusnahan rokok ilegal di tahun 2025 ini. Jadi mungkin langsung saja untuk waktu dan tempat akan kami persilakan untuk Bapak Sriana untuk bisa memaparkan materi pada hari ini. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kurang semangat ini. Ya, kalau saya bilang selamat siang, silakan selamat siang, siang. Ya, makanya dites dulu. Ya. Baik, kita ulangi. Selamat siang. Siang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Aziz, ini selaku host dari Badik TV, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Panjenengan sekalian hadir di dalam sosialisasi pemadaman api secara skala kecil, kemudian penanganan hewan liar, kemudian dirangkai dengan kegiatan pemusnahan rokok ilegal. Ini luar biasa ini. Mungkin kita berikan aplaus dulu buat kita semua. Saya berdiri, Mas Aziz, berdiri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum nanti kita mau praktek pemadaman api, kemudian mau bagaimana cara menangkap ular, ini di samping kiri sudah ada tim biru saya. Nanti silahkan. Pasti ini hal yang akan menarik. Dan yang terakhir kita akan memusnahkan rokok ilegal hasil operasi Satpol selama di 2024. Baik, sebelum itu mungkin akan kami awali dulu dengan paparan hasil atau capaian Satpol P3KP selama kurun waktu 2024. Oke, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Satpol P3KP, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ini ternyata tugasnya luar biasa. Satpol menangani Trantibum, kemudian penegakan perda, dan Damkar ini menangani pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Kata penyelamatan di akhir ini konsekuensinya ternyata
sangat banyak sekali. Baik, kita akan menilik data yang layanan dari belakang dulu, non kebakaran ini. Kita lihat bahwa total ada 56 kejadian. Ini ada evakuasi tawon. Ini teman-teman ini siap untuk evakuasi tawon. Ada 84 kali dalam 1 tahun 2024. Kemudian evakuasi ular ada 104 kali. Mas Yuda siap ularnya ya? Wah, ada ular nanti ya. Silahkan, nanti silahkan ditanyakan. Kemudian ada kecelakaan lalu lintas ada 5 kali. Kemudian edukasi anak-anak usia dini itu ada 52 kali. Dan evakuasi cincin. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu kok evakuasi cincin itu seperti apa sih? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian ada sebagian orang memakai cincin ini dibiarkan sampai bertahun-tahun sehingga bengkak. Nah, kemudian lapor ke damkar itu ke sana. Lapor bagaimana cara? Ya sudah bawa ke sini tak potong aja tangannya. Bukan tangannya, cincinnya yang dipotong. Nah, ini ahli-ahlinya di sana itu. Itu evakuasi cincin. Kemudian ada evakuasi biawak, kucing jatuh dan lain sebagainya, dompet, resleting, sampai resleting tidak bisa dianukan. Mohon maaf ya, sedikit aja. Tidak bisa, itu tidak bisa. Dibawa ke sana itu. Ada yang terakhir kemarin terjepit oleh mesin di sana, di TPI, tangannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang ditangani teman-teman damkar ini. Selain pemadaman yang itu merupakan tugas wajib buat teman-teman. Kalau ada kebakaran, beliau-beliau ini 15 menit harus sudah sampai di lokasi. Tetapi khusus di Kota Pekalongan ini saya kadang meragukan 15 menit. Karena begitu kebakaran di Jenggot, kemudian mako saya ada di jalan tentara pelajar, sampai di Bendan ada kereta, titung. Di sana sudah 10 menit, sampai di lokasi 30 menit. Waduh, ini tidak bisa ini. Nah, inilah kendala yang ada di kita. Karena kita dilintasi 75 sampai 80 kali dalam sehari kereta jalan, sehingga itu merupakan kendala kami. Makanya kami nanti akan berencana untuk membuat pos yang ada di selatan. Baik. Selain tadi non kebakaran yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman sekalian secara setiap harinya begitu, juga ada tugas pokok yaitu pemadaman kebakaran. Ini terjadi kebakaran selama tahun 2024 ini 56 kali. Ini lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Tahun 2023 itu 101 kali. Ini hanya separuhnya. Ya alhamdulillah ini bisa ditekan. Tahun 2023 itu paling banyak. Kita hampir setiap minggu, hampir setiap kadang sehari sampai 2 kali atau 3 kali pernah itu Mas Yuda itu. Belum seperti setelah di Ramayana ini. Kemarin terakhir itu di Ramayana. Baru pulang beliaunya. Saya bel lagi, Mas, ngunanku kebakaran lagi di Binatur itu. Lahan kosong itu. Ke sana lagi. Jadi itulah tugas damkar yang selama ini dilakukan teman-teman kita di damkar. Nah, ada 56 kejadian di tahun 2024. Nah, itu anunya masing-masingnya. Ini yang tertinggi adalah di bulan Oktober. Ada 8 kali. Bulan September ada 7 kali dan lain sebagainya. Nah, itu semua disebabkan oleh sebagian besar itu kebakaran lahan atau ya obong-obong lah begitulah. Makanya jangan sampai teman-teman kalau obong-obong ditinggal. Yang paling terakhir kemarin Mas ya, tadi malam ya. Lah kalau obong-obong yang dhuwur lantai kedua apa 3? Lantai 3. Lantai dasar. Ngobong-ngobong neng gedung. Ya keluar asap, ya langsung teman-teman damkar ini bawa armada ke sana. Ya, bahaya sekali itu, jangan sampai. Sama kemarin yang kebakaran lahan yang di Tirto, sama aja. Kelihatannya seperti itu, ternyata membesar.
Jadi 50% kebakaran yang terjadi di Kota Pekalongan ini adalah karena lahan yang dibakar atau dibakar. Kejadiannya seperti itu. Untuk itu lewat forum ini monggo kita sekalian untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan jangan sampai ada kebakaran lagi di Kota Pekalongan. Itu kita tekan sedemikian rupa. Nah, selain upaya pemadaman kemudian tadi penyelamatan, ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman damkar ini, mengadakan sosialisasi. Sosialisasi atau simulasi termasuk hari ini adalah sosialisasi dan simulasi. Makanya ini rangkaiannya nanti setelah itu ada praktek di luar, ada pemadaman. Sebenarnya saya berharap ibu-ibu ini, karena yang dekat dengan api itu sebetulnya ibu. Tapi bukan api yang lain, Ibu ya. Nah, api beneran ini. Kan yang dekat kompor ini. Oke, jadi sosialisasi kita lakukan selain tugas pokok dan tadi penyelamatan di kelurahan, di kecamatan, di perusahaan dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf ini, waktu kejadian kebakaran di kapal, kita berapa hari sebelumnya itu. Betul, ini kejadian yang tidak bisa terelakkan ini. Kita sosialisasi, kita sampaikan pemadaman di kapal dan lain sebagainya. 3 hari kalau nggak salah, 3 hari kebakaran betul. Saya juga heran, aduh loh ngepasi banget seperti ini. Jadi ternyata pemadam kebakaran ini tugasnya seperti itu, mengadakan sosialisasi pencegahan terhadap kebakaran di Kota Pekalongan karena sangat tinggi. Baik, selain sosialisasi dan simulasi juga mengadakan inspeksi, pengecekan instalasi kebakaran di rumah sakit, di hotel, di bank dan lain sebagainya. Itu kita cek semua. Bahkan kemarin pasar kita yang baru, Pasar Banjarsari, sudah diinspeksi, sudah dicek semua. Sprinklernya itu sudah langsung disimulasikan, dipatahkan, kemudian keluar sirine bunyi, air jalan. Baru kita pastikan bahwa dia mendapatkan sertifikat untuk layak. Jadi sudah kita cek di Pasar Banjarsari, itu sudah oke untuk siap dioperasikan. Karena instalasinya sangat luar biasa. Di sana ada monitor yang secara computerized semuanya. Ya, semoga aja bisa kita pertahankan untuk keberlanjutannya. Selain itu juga sosialisasi dan iklan di masyarakat. Seperti ini nanti ditayangkan oleh teman-teman dari Badek TV, kemudian dilihat oleh warga Kota Pekalongan khususnya. Ya, semoga aja ini bisa menekan kejadian kebakaran di Kota Pekalongan. Oke, lanjut. Selain teman-teman damkar, kita itu punya relawan pemadam kebakaran. Relawan kita berjumlah kurang lebih 113 orang yang kita rekrut 3 tahun ke belakang. Bahkan rekrutmen yang tahun 2022 itu sempat kita ekspos ke media sosial dan luar biasa, pendaftarnya 350 orang. Termasuk ada yang dari Kalimantan, saya lihat. Redcar itu. Teman-teman pemadam kebakaran. Akhirnya kita seleksi, kita wawancara, kita ambil sejumlah 60-an orang. Dan sekarang totalnya ada sekitar 113 orang yang siap membantu pasukan biru kami untuk mengadakan pemadaman. Baik, lanjut, oke? Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa kegiatan ini kegiatan di Satpol P3KP bidang damkar dan bidang penegakan perda, karena merupakan satu OPD ini. Nah, yang selanjutnya selain tugas tadi damkar, ternyata di Satpol ini juga mempunyai tugas penegakan peraturan daerah. Ini adalah tugas utamanya sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2014 pasal 356 di sana dinyatakan bahwa tugas Satpol PP atau Satpol P3KP adalah penegakan peraturan daerah atau perda dan perkada. Nah, ini kita sudah melakukan seperti itu hampir setiap hari. Nah, kebetulan kepala bidangnya ada di belakang dan kita lakukan itu selama 2024. Ternyata banyak sekali hasil atau hasil operasi ya.
Sebetulnya kalau hasil operasi kok rada gimana gitu ya. Tapi itu yang dilakukan teman-teman, ketertiban yang melanggar perda, ada OJGJ sejumlah 47 kali, kemudian penertiban orang terlantar ada 8 kali, kemudian gelandangan anak pang itu 51 kali, dan manusia silver, pengemis yang penjenengan sekalian mungkin dilihat di traffic light dan lain sebagainya itu ada 51 kali, dan ada juga miras, asusila, dan kaki lima. Banyak yang kita lakukan. Nah, kita bekerja sama dengan Dishub. Dalam hal ini kita kerjasama dengan Dishub karena Dishub punya ATCS, Air Traffic Control, yang ada di terminal. Di sana ada monitor sejumlah 19 titik traffic light yang ada di Kota Pekalongan ini. Nah, itu kita monitor, kemudian saya tempatkan 2 orang di sana. Nanti apabila ada gangguan ketertiban di perempatan atau pertigaan yang ada traffic light-nya yang termonitor di sana, mereka akan melaporkan petugas saya ke Mako Satpol. Setelah itu ditindaklanjuti dengan penertiban. Itu yang selama ini kita lakukan, itu lebih efektif karena penanganannya akan lebih langsung, kemudian langsung kita kalau perlu kita bawa ke Mako, aktivasi, kemudian yang selanjutnya karena ada keterbatasan kami di dalam penanganan masalah ketertiban sosial ini, maka kita serahkan kepada ini yang selanjutnya tugasnya dan tugas ini. Selain penertiban yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga melakukan razia penertiban rokok ilegal. Nah, ini yang selama ini kita lakukan. Hasilnya dari tahun 2024 yang sudah kita lakukan ini ada 50.810 batang rokok. 50.000. Ini kemarin kita tangkapannya mungkin hasilnya hampir 1 bom. Dan nanti akan kita musnahkan. Bapak Ibu sekalian akan menyaksikan nanti itu bagian dari amanat pemusnahan rokok ilegal. Kenapa dikatakan rokok ilegal? Karena tidak ada pita cukai, kemudian mereka membuatnya juga tidak sesuai dengan standar ketentuan produksi. Ya, itu sesuai dengan pemerintah, tidak diperkenankan, dan itu kita operasi secara sah. Tidak cuma kita saja, tapi daerah-daerah lain juga melakukan. Bahkan informasi terakhir di exit Tegal, kalau nggak salah kemarin 1 box besar penuh rokok sekaligus sak box ini sita. Ya, itu sebagian dari tugas Satpol dalam bidang pencegahan. Nanti akan kita rangkai setelah ini, Bapak Ibu sekalian, nanti ada praktek penanganan pemadaman api secara kecil, kemudian penanganan media, dan kemudian kita rangkai dengan pemusnahan rokok. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk mengantarkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Setriana, untuk Bapak Ibu hadirin berbahagia, serta pemirsa yang ada di rumah. Kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk sesi selanjutnya, di mana kita akan membuka, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Formatnya nanti bisa tunjukkan tangan ataupun tentunya tangan bisa ke atas, kemudian nanti sebutkan nama, perwakilan dari OPD apa, nanti bisa langsung pertanyaannya apa. Silakan. Mungkin Bapak Ibu yang bisa ataupun yang mau bertanya, kami buka dari sekarang. Ada? Mungkin? Bapak Ibu? Ada? Yang belakang? Ada? 1 dulu mungkin? Oke. Ada?
Oke, silahkan. Mungkin bisa dibantu. Ada wireless ataupun mic lagi, Bapak? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa maju ke depan. Seperti apa konsepnya? Oke, boleh pakai itu. Maju aja, nggak apa-apa. Boleh maju mungkin, Mas. Karena memang ada keterbatasan. Bisa. Oke, mungkin bisa dikasihkan bisa berdiri, Bapak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi dari Biduk Capil. Oke. Mau menanyakan ini gimana caranya penanganan paling pertama dalam masalah perkomporan. Masalahnya tentang kalau seumpamanya ada kebocoran gas atau gimana dengan paralel atau masanya itu di restoran atau gimana kan kompornya tidak paralel, cara penanganannya gimana, dan terus seumpama jauh dari pengairan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Yudi dari Diduk Capil Kota Pekalongan. Pak Sriana mau langsung dijawab atau mau kita tampung terlebih dahulu untuk pertanyaan selanjutnya? Langsung. Langsung aja dulu. Oke, monggo silakan. Terima kasih Mas Yudi. Ya, biasanya sih kalau orang ini ibu loh, biasanya. Makanya saya berharap nanti ada ibu yang tanya terkait dengan kompor. Mas Yudi, dengan beberapa tanya nanti Mas Yudi Akan dipraktekkan. Jadi intinya api itu kan dari oksigen, Pak. Bagaimana caranya supaya menghilangkan oksigen? Intinya hanya itu. Prakteknya seperti apa? Nanti sama Mas Yudi. Setelah ini akan kita praktekkan. Bahkan beliau-beliau ini sudah kebal tahan api. Orang kebal mah tenang loh beliau. Jadi Mas Yudi, intinya seperti itu. Walaupun tidak ada air, tidak ada angin, intinya bagaimana kita menghilangkan oksigen di caranya seperti apa? Ya nanti kita bahas. Kalau skala kompor memang biasanya menggunakan yang paling gampang. Esen, kompor handuk, celupin bayu, itu paling mudah. Itu yang biasanya ibu-ibu, makanya ibu nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ini nanti harus yang pertama kali praktek. Ya Mas Hidayah, ada saat ini nama lagi yang bukan ada beliau-beliau yang dekat sama kompor, yang tiap hari lagi kompor. Nanti kalau ngecas juga bagaimana, dan nanti Mas Hidayah. Itu Mas Hidayah. Terima kasih. Silakan yang lain, monggo silakan. Oke ya, Mas Yudi, semoga jawaban dari Pak Sriana nanti memuaskan ya. Nanti kita bakal praktek secara langsung, Mas Yudi. Habis ini selesai sesi tanya jawab, nanti kita akan move ataupun pindah ke depan untuk bagaimana cara menangani kebakaran api kecil dan juga hewan liar, serta nanti di segmen terakhir kita bakal pemusnahan rokok ilegal. Satu lagi kita buka ya Pak. Silakan mungkin untuk ibu-ibu. Oh Bapak, boleh deh, silakan Pak. Untuk mic-nya Mas Yudi mungkin bisa digeser. Silakan bisa nyebutkan nama, perwakilan dari dinas mana, kemudian langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarto, tenaga usaha sosial Kecamatan dari Dinas Sosial Pekalongan. Kalau Mas Yudi tadi kenapa Pak? Kenapa semua beliau Pak? Taksi kalau sehari-hari mereka tidak mau rusak itu Pak. Tidak. Sebenarnya Pak, sebelumnya kami mengapresiasi kinerja dari Satpol PP Kota Pekalongan. Selama ini kita cukup terbantu, khususnya di bidang penanganan pelanggaran kerja, DGJ, PDOJ dan sebagainya. Karena beberapa kali pagi, siang, tengah malam kita seringkali mendapatkan laporan langsung dari warga, khususnya kalau kita di Pekalongan Utara.
Sebenarnya saya ingin menanyakan Pak perihal dengan penanganan PDP. Yang paling susah itu gelandangan dan pengemis yang sengaja, Pak. Berkali-kali direvisi oleh Satpol PP, kemudian diamankan di RPSDM, 3 kali 4 kali masih untuk tetap mengemis di jalanan, Pak. Kadang di data di RPSDM itu ada 6 kali, bahkan kalau mengemis di Satpol PP bisa lebih di luar dari itu. Pertanyaan saya, apakah ada penanganan khusus untuk ketegasan perihal dengan PDP yang ada di sekitar lampu-lampunan di wilayah Kota Pekalongan? Karena kalau di dinas sosial sendiri tetap kita mengadakan sosialisasi pembinaan ketika di RPSDM. Kalaupun nanti akan ada penanganan khusus kunjungan rumah atau fisik, tetap kita laksanakan, namun hasil itu dirasa belum maksimal karena memang itu bukan sebuah paksaan, tapi memang itu sebuah kebutuhan. Bahkan bisa dibilang ada yang mengatakan kalau mengajar pengemis itu lebih baik daripada pegawai negeri sipil, Pak. Sehari itu ada yang 200.000 sampai 400.000. Sepi-sepi ini 150.000 itu pun pas rian, pas ngasih, gitu, Pak. Mohon info kalau misalnya ada penanganan khususnya atau ketegasan khusus ketika ada pelanggaran yang seperti itu bagaimana. Kemudian yang masih kita lakukan itu dari waktu itu seperti menyampaikan ke kami, kita kesulitan mengakses informasi ke Satpol PP sehingga laporan itu langsung masuk ke PSK. Sedangkan saya sendiri cuma 1 orang, Pak, 7 kali 24 jam non-stop penanganan sosial. Karena kita juga terbantu dengan Satpol PP, cuma beberapa rekan-rekan kami di Satpol PP kadang kalau malam pas tidak suka kita sulit untuk dihubungi, sehingga alhasil saya sendirian penanganan bersama dengan warga. Kemarin naik ke platform dan saya sendiri, kemudian sampai masuk ke kemarin dan saya sendiri, karena memang kesulitan untuk mengakses WA-nya. Kadang pas malam-malam kebetulan masih lah, itu satu-satunya masih ada, bisa dihubungi sama apa itu. Cuma dari warga belum bisa mengakses Android yang bisa atau tidak bisa lebih khusus untuk penanganan warga. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pujianto dari Kamar Sekarang. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Satpol PP Pekalongan. Baik, terkait dengan PJOT tadi sebelumnya saya singgung, memang ini merupakan penanganan yang menurut saya memang tidak bisa tuntas. Karena apa? Satpol PTKP di dalam undang-undang itu ada pembatasan, kewenangannya adalah penegakan kerja. Saya tadi mengatakan penegakan kerja ini bisa dilakukan dengan operasi-operasi yang seperti Mas Puji sampaikan tadi, PJOT, PAN, kemudian manusia silver dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya rota-rota tadi tak bawa ke kantor, tak BAP. Setelah itu memang kami serahkan ke RPSDM. Tugas selanjutnya, step berikutnya adalah penanganan masalah sosial. Nah, ini berada di ranah dinas sosial, sehingga kita hanya sebatas sampai dengan penegakan itu. Nah, ini memang kita akui, ini penanganan yang kurang tuntas. Karena dimasuk di RPSDM juga butuh biaya. Yang tak boleh kalau kemudian mereka mau anggarannya juga terbatas, ya mohon maaf, memang 1-2 hari, ya mohon maaf pasti dipasang. Kemudian kok lagi operasi lagi, dia tertangkap lagi, begitu terus. Yang di Ponolawen yang bapaknya yang rontok, mohon maaf, dikatakan sedikit, itu kalau jenengan kejar lari, percaya sama saya, saya sudah pernah lakukan itu. Yang ada di Kota Binagria yang pakai yang orangnya hitam yang itu sudah berkali-kali kita bawa ke Maku, tas ke RPSDM, tapi ya seperti itu. Makanya saya mengajak untuk semuanya. Tidak cuma itu, banyak sekali yang namanya manusia silver. Ini orangnya memang sama sekali tidak taat. Namanya taati, Mas.
namanya tadi tapi nggak tahu. Setiap kali tak bawa kowe mana, dimasukkan ke RTSM kowe mana. Nah, inilah Mas merupakan satu pemikiran kita bersama. Sebetulnya kalau mau penanganan secara menyeluruh, secara keseluruhan, ya selanjutnya step berikutnya ini harus ada penanganan yang lebih. Sebetulnya bisa sih kami kirim ke Semarang atau ke tempat yang lebih, tapi kembali lagi ke ya kita mengirim ke sana juga biayanya. Tapi prinsip saya mengajak kepada kita semua untuk saling menjaga kota kita yang tertib, yang apa ini kota kita ini bisa tidak ada hal-hal yang tidak berkepentingan. Karena kota kita ini Pak, Mas, itu dilintasi oleh pantulan. Seberapapun kita mengurasi anak manusia, telepon dan lain sebagainya, ya sekolah Tirto, sekolah Pemalang, sekolah Tegal, naik tronton sudah turun di Ponolare. Bahkan teman-teman yang di drop itu kami juga tidak tahu. Yang di drop itu di Tirto atau yang di Peminalan Ibu. Jadi kan kotanya dilintasi pantulan. Ya nggak apa-apa, mereka operasi tak operasi lagi. Cek lagi, betul lagi, operasi lagi, cek lagi. Ini lagi. Memang ini sudah bukan kami, dan insya Allah itu akan kita lakukan. Memang ada beberapa yang gablek di rumah. Tapi Ponolare dengan kami yang berada itu dengan kejar itu larinya ke mana? Betul. Saya tahu. Jadi Mas ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan sedikit menjelaskan perkara penanganan kebakaran ataupun api. Yang perlu saya jelaskan pertama kali yaitu perbedaan antara api dan kebakaran. Kebakaran itu api bermula dari api kecil. Api itu kalau kecil kan bermanfaat. Pertama bermanfaat. Seperti pematik ini, seperti bapak-bapak yang ahli hisab pasti bawa korek gitu. Ya, itu bermanfaat. Bermanfaat cenderung tidak merugikan. Tapi kalau sudah besar menjadi kebakaran, itu jadi sebaliknya. Tidak bermanfaat, tidak terkendali, dan juga cenderung merugikan, baik harta benda ataupun bisa nyawa. Itu perbedaan antara api dan kebakaran. Nah, cara memadamkan api itu ada beberapa teknik. Yang pertama diselimuti atau simultiring, pendinginan, dan juga starvation atau penguraian bahan yang terbakar. Nah, api kita klasifikasikan menjadi, kalau di Indonesia kita memakai 4 klasifikasi, A, B, C, dan D. Tapi kalau mengacunya kepada NFPA internasional itu ada lagi ditambah api sampai K, A, B, C, D, dan K. Nah, yang A itu klasifikasi api, kelas A itu klasifikasi api yang bahannya itu kain, bahan-bahan padat, kertas, kayu, dan sebagainya ya. Yang kalau terbakar dia menjadi abu atau arang. Itu yang klasifikasi kelas A. Media pemadamannya bisa pakai air, bisa pakai apar, bisa pakai sarung juga bisa kalau berani. Tapi nanti kita praktekkan. Yang B, selanjutnya B, yaitu boiler. Klasifikasi kelas B itu boiler bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak. Ya, dari BBM bisa, dari minyak tanah, minyak dan sebagainya bahan bakar ya. Itu klasifikasinya ke kelas B. Cara pemadamannya bisa pakai foam atau apar yang jenis powder. Pakai karung goni atau kain basah juga bisa. Nah, yang selanjutnya itu klasifikasi api kelas C. Kelas C itu listrik. Kelas C itu listrik. Nah, kalau listrik ini tidak bisa dipadamkan pakai air. Ya, pakai air nggak bisa karena air sama listrik itu sahabat sejati. Gitu. Yang selanjutnya itu D,
itu logam. Logam itu antara lain bisa seperti batu baterai, HP, ataupun sekarang ada marak kendaraan listrik, ya, electric vehicle. Nah, itu klasifikasi kelas D. Cara pemadamannya pakai pemadaman api jenis yang AF11, itu khusus. AF11 khusus, dan juga diselimuti pakai selimut api bisa. Yang kalau yang sampai K itu kitchen, itu biasanya dari bahan-bahan minyak yang nabati, minyak goreng dan sebagainya seperti itu. Oke. Tapi kalau di Indonesia kita mengajunya cuma sampai 4. Yang K kita masukkan ke klasifikasi yang B. Gitu, oke. Nah, api itu bisa terjadi karena ada suatu reaksi rantai kimia antara yang pertama itu panas, oksigen, dan juga bahan. Bahannya apa? Bisa dari batu, kertas, kayu, BBM, dan juga batu baterai. Itu bahan ya, termasuk bahan. Nah, oksigen yang kita hirup ini kurang lebih 20-21%. Untuk bisa menjadi api itu dibutuhkan oksigen sekitar 15%. Itu sudah bisa menjadi api. Dan selanjutnya itu panas, gitu. Seperti contoh korek api. Contohnya, gitu. Gasnya ini udah ada bahannya, gas. Oksigen udah ada. Yang belum ada apa? Panas. Panasnya nanti keluarnya ada dari pematiknya sini. Ada pematiknya keluar. Nah, untuk memadamkannya, teori sederhana, untuk memadamkannya itu dihilangkan salah satu unsurnya. Panas. Ini aja. Oh. Nah, untuk memadamkannya dihilangkan salah satu unsurnya. Kalau apa ini? Ini ditekankan keluar gasnya ya. Untuk mematikan ini dilepas. Gasnya otomatis hilang. Otomatis koreknya, apinya padam. Begitu juga dengan kebakaran, kita menghilangkan salah satu unsurnya. Kalau mobil pemadaman kebakaran itu kita berusaha untuk mendinginkan. Karena kita pakainya air. Makanya kalau setiap kali pemadam kebakaran armada udah nyampe di lokasi, pertama kali yang kita tanya itu listrik udah padam atau belum. Kalau listrik belum padam, walaupun kita dicaci maki udah biasa, kita tetap bergeming, nggak mau mengeluarkan air. Karena itu nanti bisa menimbulkan akibat yang fatal buat petugasnya. Gitu. Pokoknya kalau terjadi kebakaran, mudah-mudahan enggak ya. Di lingkungan kita yang pertama kali dimatikan itu listrik harus dimatikan dulu. Entah itu rumah yang terbakar atau samping-sampingnya. Makanya sering kita koordinasi dengan PLN minta tolong dipadamkan sebelah sini misalkan. Area A mohon dipadamkan dulu karena ada pemadaman kebakaran. Itu untuk keselamatan petugasnya dan juga lingkungan sekitar. Itu oke. Nah, tadi hilangkan salah satu unsurnya. Nanti kita praktekkan. Nah, di depan saya ada gas regulator. Bahannya sudah ada, panasnya sudah ada, oksigen sudah ada. Yang belum ada panasnya, geng. Dan nanti kita praktekkan cara memadamkannya dengan menghilangkan salah satu unsurnya. Nanti kalau regulator ini kita nyalakan, untuk memadamkannya cukup dengan melepas regulator. Udah pasti mati. Entah itu di rumah atau di mana, mati. Tapi kalau kebakaran yang kebakar selangnya nggih, kebakar atau di kompornya, tapi di regulatornya nggak terbakar, tetap harus dilepas dahulu. Karena kita untuk antisipasi bahannya supaya tidak terjadi kebocoran dan kebakaran yang lebih luas. Regulator dilepas, kalau kompor masih nyala baru dipadamkan. Hilangkan salah satu unsur. Kalau kita menutup area yang terbakar pakai kain yang basah, itu nanti itu berarti kita menghilangkan unsur oksigennya. Kenapa kok kain dan wajib basah? Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Karena kain itu walaupun kecil ada pori-porinya, ya kan? Kain ada pori-porinya. Fungsi air itu untuk menutup pori-pori tersebut. Jadi untuk menghalau oksigen supaya tidak masuk ke api.
Api seperti kita juga manusia, dia membutuhkan oksigen. Kalau jenengan tahu istilah ada kebakaran, gas meledak, itu bukan gasnya yang meledak, tabung gas tidak meledak. Tabung gas tidak meledak. Yang terjadi adalah gasnya bocor di dalam ruangan yang tidak terdapat sirkulasi udara, ventilasinya tidak ada. Gasnya itu dia ngulek aja di situ, muter-muter di situ ruangan. Begitu dia kena panas sedikit ataupun dia termasuk ada oksigen, jadilah backdraft atau flashover, dier, meledak. Yang tabung gasnya utuh, nggak meledak. Tabung gasnya utuh, nggak meledak. Tabung gas dia nggak meledak, cuman nanti kalau di area merah ini, yang merah ini dia jadi panas, tambah merah, itu berarti kita segera menghindar. Ini nepelnya ini dia mau jebol, berarti mau lepas, jebol tok, tapi nggak meledak. Kalau meledak kan definisinya dia ambiar gitu guys, nggak pecah, itu nggak. Nah ini dia kalau udah memerah, tambah panas, merah, kita menjauh aja. Ini dia mau lepas, mau jebol. Mas, apa gas kayak gitu dilepas regulator tapi masih ngeses mas. Gampang pak, Iya. ini dilepas terus masih ngeses. Ah, Cari obeng, tekan aja sekali. Set. Masukkan obeng, just sekali aja terus keluarin. Dia nanti kalau HP, kalau kayak HP itu restart, merestart sendiri, mereposisi. Iya, ditekan aja. Set. Nanti dia reposisi, pinnya mereposisi. Oke, langsung kita praktekkan ya. Anginnya nanti. Asas. Cara memadamkannya, hilangkan salah satu unsurnya. Kalau ada ulirnya bisa dikendorkan, mati. Kalau nggak ada langsung dilepas regulatornya. Lepas regulator. Dilepas regulatornya. Jebol wae. Oke, ya. Hilangkan salah satu unsurnya. Dilus. Atau dengan cara kalau misalkan selangnya bocor langsung ditutup aja. Ini. Ditutup pakai jari nggak apa-apa. Dari belakang. Mati. Semua orang bisa, yang asalkan berani. Nggak apa-apa Pak. Dingin, nggak panas. Mau nyoba silakan. Nggak apa-apa, monggo Pak. Dari belakang tapi. Ini saya arahkan ke sana karena anginnya dari ke sana. Monggo. Nggak apa-apa. Dingin, nggak panas. Ayo Pak. Ibu, monggo. Nggak apa-apa. Nggak dingin, nggak panas. Nggak apa-apa. Ayo. Monggo. Yang penting dari belakang ditutup aja, dari belakang jangan dari depan. Ditutup aja langsung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mboten meneh. Jangan ragu-ragu. Monggo Pak. Tutup aja dari belakang. Tutup. Set. Nah, panas nggak Pak? Mboten. Nggak panas. Nggak panas Pak. Nggak apa-apa. Yuk, ada lagi? Berani? Yang biasa masak Ibu? Baik. Monggo Pak. Dingin, silakan. Nggak apa-apa. Ditutup aja tadi. Yang penting tertutup rapat. Ya, yang penting tertutup rapat. Nggak panas. Berani coba? Berani? Oke, kita lanjut. Kalau nggak berani, seumpama nggak berani ya, ditutup aja pakai kain basah. Monggo Mas.
Ya, seperti itu ya. Diselimuti, yang penting basah dan harus tertutup semua. Itu, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Penanganan hewan liar. Nah, penanganan hewan liar yang terbiasa di lingkungan Kota Pekalongan itu biasanya ular. Ular, nggih. Yang paling banyak kita dapat laporan itu ular piton. Terakhir yang paling gede 6 meter, itu segede paha orang dewasa. 6 meter. Ular yang panjang-panjang kebetulan udah kita lepas liarkan. Jadi kita ada stok ular, cuman yang kecil-kecil. Gak apa-apa, nggak usah takut. Saya jelaskan sedikit ya. Ular itu ada 4 tipe, 4 jenis. Yang pertama ular tidak berbisa. Yang kedua ular berbisa menengah. Yang ketiga ular berbisa tinggi. Dan yang terakhir ular raksasa. Ular raksasa itu ular piton kalau di Indonesia. Ya, enggak juga sih. Tiap masing-masing ular itu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan beda jenis ular, beda cara penanganannya. Nah, yang kita bawa ini ada ular koros. Ular koros ini dia tidak berbisa. Enggak masalah, aman. Jangan gerak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, ada gimana? Nah, gini saya jelaskan. Ular yang tidak berbisa, kalau dia kita tergigit ular yang tidak berbisa, itu tidak ada efek, paling cuman luka aja di permukaannya. Semua gigi ular itu taring, nggak ada yang geram, nggak ada yang susu, taring semua. Jadi kalau dia melukai, gigit, itu dia meninggalkan luka. Nah, pertolongan pertamanya itu cukup dengan antiseptik dan atau betadine. Itu kalau ular tidak berbisa. Nah, tapi kalau ini yang tidak tahu, warga mungkin tahunya ini ular meling. Bukan, ini dia ular Boiga dendrophylla atau cincin emas. Dia ini ular berbisa menengah. Kalau gigit manusia tidak berbahaya, artinya tidak berbahaya. Kalau kita gigit ular yang berbisa menengah, itu tergantung sama dengan sistem imun kita. Kalau imun kita kuat, nggak ada efek apa-apa. Ya, tapi kalau imun kita lagi tidak bagus, jelek, itu nanti kita paling meriang, dingin, demam aja. Tapi nggak sampai menimbulkan kematian. Yang penting jangan panik. Nah, kalau gigitan ular berbisa tinggi, ini kita ada bawa kobra Jawa. Kobra Jawa itu ular satu-satunya ular yang dia bisa meludahkan atau menyemburkan bisanya. Ya. Bukan bisa moto-moto. Bapak Ibu, semua ular itu dia mengandalkan indera penglihatan, tapi dia penglihatannya itu samar, buram. Kecuali king cobra. Kalau king cobra dia masih ada warna hijaunya sedikit, dia masih bisa mengenali. Tapi semua kecuali king cobra, dia itu mengikuti gerakan orang atau bayangan. Jadi dia penglihatannya itu buram ya, rabun, kayak rabun itu. Dia melihat gerakan. Nah, kalau panjenengan semua yang pernah lihat ular kobra India itu dia menari, itu karena dia mengikuti ujung dari sulingnya. Kemana sulingnya itu dia goyang, ya kobranya itu dia ikut goyang. Nanti kita buktikan ya. Wis rapo Pak. Cetel. Oke, Pak. Dengar suaranya? Dengar suaranya ya? Ini kobra asli, Pak. Ingat, seandainya dia lari ke situ, panjenengan diem aja, jangan bergerak. Tapi nggak usah takut. Jangan takut. Ya.
Perhatikan ya. Perhatikan gerakan saya, kaki saya nanti diikuti sama dia. Ya. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Nah, pakai celana nggak apa-apa, aman. Kalau kena kulit pun nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kena mata. BPJS. Ini ya, dia mengikuti gerakan. Kalau dia udah, nah dia tadi, kalau dia udah berdiri terus dia maju kayak gitu, dia meludahkan bisanya. Ya, boleh. Kalau saya diam, dia diam. Perhatikan, saya tidak bergerak sama sekali, dia nggak ada reaksi. Yang penting diam. Berani tapi tidak untuk atraksi Pak ini Pak. Resikonya terlalu tinggi. Oke. Panas iki panas. Panas. Ini ularnya dia kepanasan ini, aspalnya panas banget ini. Ya, semua ular dia ada titik blind spotnya, yaitu di belakangnya sini kepalanya, blind spot. Jadi kenapa saya tadi mau berusaha untuk menekan kepalanya? Kita berusaha untuk menekan blind spotnya. Yang penting kalau terjadi di lingkungan kita ada terkena gigitan ular, diperhatikan bekas lukanya. Kalau bekas lukanya itu dia berdarah, seperti letter U, tapal kuda itu berarti dia ular tidak berbisa. Tapi kalau seperti tapal kuda, tapi ada dua titik yang gede, agak besar, itu berbisa menengah. Ular ini tidak berbahaya buat manusia. Dan biasanya dia mengeluarkan darah. Nah, kalau tergigit ular berbisa tinggi, itu biasanya dia meninggalkan 2 titik. Bekasnya 2 titik. Ya. Dan biasanya tidak mengeluarkan darah. Nah, penanganan pertamanya golden time-nya itu 15 menit pertama kalau berbisa tinggi. Yang penting jangan panik, lakukan imobilisasi. Imobilisasi itu seperti kalau kita menolong orang patah tulang. Dikasih bidai. Ya, diimobilisasi. Bagian tubuh yang tergigit ular berbisa tinggi, entah itu tangan atau kaki, dilakukan imobilisasi. Supaya apa? Bisa ular itu dia masuknya ke dalam otot atau kelenjar getah bening. Jadi ketika bisa ular udah masuk ke tubuh kita, kita bergerak terus, dia semakin cepat merembet ke jantung. Itu. Dan merembet terus sampai ke jantung dan bisa mengakibatkan henti jantung. Henti jantung ya. Itu yang berakibat fatal. Imobilisasi. Ya. Yang penting jangan panik kalau panjenengan semua di lingkungan semua ada ular terus kegigit atau mau Pak ini ular berbahaya atau enggak, bisa WA ke WA center kami boleh, atau WA ke saya juga boleh. Nanti kita bantu identifikasi, kita bantu cara penanganannya. Insya Allah kami bisa bantu 24 jam. Yang WA senternya Damkar 24 jam. Betul ada nggih? Ya. Itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan?
Nggak ada, jelas nggih? Ya. Dan ikat di Nah, kalau dulu cara kita pemahaman kita sebelum saya ikut latihan pun juga begitu Pak. Diikat, terus disobek, disedot. Nah, itu kurang tepat atau tidak tepat. Karena kalau kita ngikat, itu malah kita memperlambat aliran darah kita. Oke, memperlambat aliran darah kita. Dan kalau kita nyobek, itu udah pasti kita melukai tubuh kita sendiri. Dan kalau kita sedot, kita mau nyedot apa? Bisanya ular itu nggak ada di darah, masuknya ke otot dia. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekarang waktunya untuk kita taruh tadi kita sudah bagaimana cara penanganan untuk pemadaman api kecil dan juga penanganan hewan liar. Sekarang kita move untuk pemusnahan rokok ilegal bersama dengan Bapak Wali Kota, yaitu Bapak Hauzan Arsman Junior Sarjana Ekonomi MM, dan mungkin didampingi dengan tentunya Forkopim yang ada di sini ya. Mungkin langsung saja prosesinya bisa langsung dimulai. Iya. Pak Wali, atau mungkin ingin menyampaikan Langsung ya, Pak. satu Pak Eko. kata terlebih Ya, dahulu. ini alhamdulillah tadi untuk proses simulasi pemadaman api kecil ya. Karena tadi malam juga masih ada kejadian kebakaran Iya, kayaknya. betul, Ini ya. masyarakat supaya lebih hati-hati. Terus alhamdulillah tadi ada hewan liar juga, salah satunya ular. Dan ini ada pemusnahan rokok ilegal ya. Rokok ilegal ini memang temuan ada 50.000. 50.000 bungkus yang kita batang, sorry, 50.000 batang. Ada sekitar 4 atau 5 merek. Ini memang mereka menyamarkan merek maupun dosnya ini hampir mirip dengan merek-merek yang terkenal lah. Ya Pak Eko. Ya, oke, Pak Eko. Siap ya, Pak. Ya. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Ya, Pak, saya. Smart. Oke, buat pemirsa yang rumah kita bisa Cirebon langsung sedang membakar ataupun memusnahkan atau menelitkan bersama dengan kopi di mana Ini pun ada beberapa ya ternyata ya. Ya, iya beberapa jenis juga ya. Warna kuning, warna ungu. rokok ilegal ini menyerupai atau Iya ya. Mereka niru. tidak ada ini yang kita bakar. Masih. Buat pemirsa ada di rumah seluruh rokok temuan dibakar secara langsung di hadapan tentunya perwakilan dari OPD pemerintah Kota Pekalongan dan juga ada wartawan dari Kota Pekalongan. Kita saksikan secara bersama.
Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan Wali Kota Pekalongan dan juga bersama dengan Kasatpol P3KP Kota Pekalongan. Langsung saja kita tanya, Pak Wali, kalau kita berbicara tentang peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan, dari tahun ke tahun tanggapan Pak Wali sendiri seperti apa, Pak? Ini kalau di Kota Pekalongan ya, terutama alhamdulillahnya dulu nih Aziz, alhamdulillahnya belum sampai sekarang belum ditemukan pabrik rokok ilegal itu di Kota Pekalongan. Jadi Kota Pekalongan ini hanya kota perlintasan, ya kita tetap waspada. Operasi ke warung-warung, ke pasar juga terus dilakukan oleh Satpol PP dan setiap tahun masih ditemukan, ya masih ditemukan. Seperti sekarang ada tahun 2024 ada 50.000 batang, ya 50.000 batang. Tapi jumlahnya tiap tahun semakin menurun. Ini kan kesadaran masyarakat juga alhamdulillah baik para pedagang, pembeli bahwa rokok ilegal ini yang pertama sangat merugikan untuk kesehatan, ya karena walaupun rokok itu tetap tidak lebih sehat daripada yang tidak merokok, tetapi kalau rokok ilegal ini kan nggak tahu kandungannya, tarnya berapa, nikotinnya berapa, terus obat kimia yang dikandung itu apa aja, dan tidak ada pemasukan kas untuk pajak negara lewat cukai, yaitu sangat merugikan. Jadi kita terus konsisten untuk memerangi rokok ilegal. Oke, terus kalau umpamanya kita berbicara tentang rokok ilegal ini kan dari tahun ke tahun dan alhamdulillah juga belum ditemukan pabriknya gitu ya, Pak Wali, di Kota Pekalongan. Tapi untuk bisa menemukan bahwa sampai tahun 2024 aja ditemukan sebanyak 50.000 batang kurang lebih. Itu teknik penemuannya seperti apa sih? Nah, itu teknik kan nanti dari Bea Cukai juga pasti mereka ada pengintaian. Ini kan juga kadang ada pemberhentian mobil yang memuat rokok ilegal ini bisa di jalan tol, bisa di exit tol, semuanya, tapi masih di area Kota Pekalongan. Nah, itu tetap nanti kewenangannya kita kembalikan barang sitaannya ke Kota Pekalongan lewat Satpol PP. Oh gitu ya. Kalau umpamanya kita berbicara tentang harapan nih Pak Wali yang ke depan untuk Kota Pekalongan terhadap rokok ilegal ini seperti apa? Ya harus musnah. Ya karena kan kita terus konsisten, masyarakat juga semakin sadar. Ini juga mohon infonya kepada masyarakat apabila menemukan rokok ilegal segera dilaporkan baik kepada Bea Cukai, Satpol PP, polisi dan sebagainya. Oke, Pak Wali Kota Pak Sriana, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama Aziz. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tentunya tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk program Expo spesial di mana sosialisasi dan juga praktek pemadaman api kecil, penanganan hewan liar dan juga pemusnahan rokok ilegal sudah kita saksikan secara bersama, tentunya bersama dengan Wali Kota Pekalongan membersamai kita, kemudian juga ada tentunya yang sudah membersamai kita Kasatpol P3KP Kota Pekalongan. Semoga tayangan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, saling memberikan informasi antara masyarakat Kota Pekalongan dan juga sekitarnya, agar apabila ditemukan gitu ya rokok ilegal di lingkungan kita, silahkan bisa langsung melapor ke Satpol PP Kota Pekalongan ataupun di lingkup pemerintah Kota Pekalongan. Semoga kita semuanya bisa berjumpa dan juga tentunya bersua bersama dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.